budaya positif dari titik 1 sampai dengan 1.4. Nah, ini adalah akhir modul 1, di mana pada akhir modul 1 ini saya harus membuat video rekaman itu mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Beliau adalah fasilitator saya, namanya Ibu Arsy Delivia Fitri, Magister Pendidikan dan Duta Literasi di Lampung Tengah. Beliau adalah kepala sekolah juga pada saat ini. Kemudian yang di sebelah adalah Bapak Safi'i, Bapak Ahmad Safi'i, Sarjana Pendidikan, kepala sekolah berkaitan dengan disiplin positif. Nah, di sini konsep kunci dalam budaya positif. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dalam budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu mengenai disiplin positif, teori kontrol atau choice theory menurut William Glasser. Jadi menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari kalimat tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki kontrol diri masing-masing, baik sebagai anak murid maupun sebagai guru. Artinya yang bisa mengontrol diri kita, ya diri kita, kembali lagi ke kita. Walaupun posisi kita sebagai seorang guru, pada hakikatnya kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita. Artinya, jadi yang harus dikembangkan adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri. Itu konsepnya. Nah, kemudian mengenai makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai diri kita hargai. Artinya banyak yang berpikir disiplin itu apa? Artinya pada saat saya melaksanakan dari elaborasi pemahaman mengenai disiplin positif, bahwa instruktur itu mengatakan apa itu disiplin. Nah, kami dari calon guru penggerak mengatakan bahwa disiplin itu berarti mengikat, disiplin itu berarti sulit, disiplin itu berarti berat. Pada hakikatnya disiplin itu artinya adalah belajar. Arti dari disiplin sendiri itu adalah belajar. Nah, dari disiplin itu adalah berinjak dari disiplin. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa disiplin itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Pada hakikatnya, apabila kita sudah memahami dan menerapkan teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, saya yakin maka disiplin positif akan dapat kita laksanakan bersama. Ini kaitan dengan disiplin positif ya Bapak Ibu. Teori motivasi sendiri ada tentang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, di mana teori motivasi ekstrinsik ini artinya kan teori yang berasal dari luar. Sedangkan kalau motivasi intrinsik berarti motivasi yang berada dari dalam diri kita sendiri. Nah, ada 2 hal teori motivasi yang dari ekstrinsik, yaitu tentang menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. 2 hal itu dipengaruhi dari orang lain. Seperti saya, pada saat itu saya ditanya, motivasi apa yang menggerakkan ibu untuk mendaftar calon guru penggerak? Saya katakan motivasi berasal dari motivasi ekstrinsik, dari luar, mendapatkan imbalan.
Kalau tidak, ya ada hukumannya, kan begitu. Nah, pada hakikatnya motivasi yang terbaik adalah motivasi intrinsik. Kembali lagi mengenai makna disiplin, bahwa yang bisa mengontrol diri kita, ya diri kita, bukan orang lain. Tetapi untuk mendapatkan motivasi intrinsik ini biasanya dimulai dari motivasi ekstrinsik terlebih dahulu, berproses seperti itu. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa untuk menghargai diri sendiri, makanya kenapa motivasi intrinsik itu adalah motivasi terbaik. Kita bisa menghargai diri kita sendiri dan otomatis orang lain pun bisa menghargai kita. Di dalam motivasi intrinsik ada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Pengalaman saya di kelas 6. Nah, yang mempengaruhi teori motivasi itu juga ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini dimaksudkan adalah posisi kontrol sebagai guru. Di mana yang pertama adalah penghukum, kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dan pada saat kita memposisikan diri sebagai seorang guru, maka kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Itulah kebutuhan dasar manusia, baik anak-anak maupun diri kita sendiri ya Bapak Ibu, berkaitan dengan disiplin positif. Oleh sebab itu, dari 3 hal yang saya sebutkan tadi, kita harus memahami terlebih dahulu tentang teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk memenuhi disiplin positif itu tertunjang dengan segitiga restitusi, di mana ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Jadi disiplin itu adalah belajar. Jadi disiplin bukanlah hal yang menakutkan bagi kita, karena disiplin itu belajar. Artinya belajar adalah proses yang panjang, yang seperti saya sebutkan ada ekstrinsik, ada intrinsik. Dari ekstrinsik nanti timbullah intrinsik. Jadi kita tidak bisa menggerakkan seseorang itu dari intrinsik dulu, tetapi harus dari luar terlebih dahulu. Terkadang ada yang bilang diberikan penghargaan, diberikan hukuman, tetapi hal tersebut itu sangat tidak efektif. Jadi harus ada tindak lanjutnya. Tidak hanya serta-merta tentang pemberian imbalan, tentang pemberian hukuman apabila tidak melaksanakan, seperti kita kepada anak-anak kita ya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, jadi ada banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila, Ibu Primary Years Program, keterampilan hidup atau life skill di situ ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan kurikulum yang saat ini kita ambil di kemudian menurut Menteri Pendidikan, yaitu adalah merdeka. Jadi nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya tetap profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, artinya profil pelajar Pancasila ini adalah nilai akhir yang kita perlukan, yang kita tuju anak-anak kita bisa merdeka dan bisa menjadi memberikan profil pelajar Pancasila yang sejati, bahwa merdeka belajar ya profil pelajar Pancasila, ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif.
dan bernalar kritis. Tapi itu semua butuh proses. Itulah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Tujuan kita untuk disiplin positif itu adalah profil pelajar. Izin Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila terlebih dahulu ya. Ya berdiri ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk lagi. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita raih, yang akan kita tuju. Nah, berkaitan dengan motivasi perilaku yang sudah saya sebutkan tadi, ada motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Dan akhir dari motivasi intrinsik itu sudah harus kita laksanakan, kita lakukan menjadi motivasi intrinsik. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin berbagi pengalaman. Motivasi ekstrinsik itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita raih, yang akan kita tuju. Nah, berkaitan dengan motivasi perilaku yang sudah saya sebutkan tadi, ada motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Dan akhir dari motivasi intrinsik itu sudah harus kita laksanakan, kita lakukan menjadi motivasi intrinsik. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin berbagi pengalaman. Motivasi ekstrinsik ini sudah saya lakukan di kelas 6. Apakah Bapak Ibu sama seperti saya, pemberian imbalan, pemberian hukuman terhadap anak-anak? Apakah Bapak Ibu sama seperti saya menerapkan disiplin kepada anak-anak seperti itu? Mungkin sebagian iya, begitu. Jadi mari kita sama-sama meluruskan pendapat bahwasannya hal tersebut perlu kita perbaiki. Artinya hukuman dan imbalan itu perlu, tetapi harus ditindaklanjuti. Tidak hanya pemberian hukuman, pemberian imbalan, tetapi kita harus menanamkan disiplin diri dari motivasi intrinsik anak tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, kemudian ini adalah yang pertama. Ini adalah hukuman, konsekuensi, kemudian ini menghargai diri sendiri. Hukuman artinya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, biasanya apabila kita sudah membuat peraturan kelas ya Bapak Ibu, konsekuensinya apa? Mungkin kan seperti itu. Kalau peraturan kelas tidak kita lakukan, konsekuensinya apa? Harus begini kan begitu. Berarti artinya sudah disepakati, direncanakan. Tetapi pada saat ini murid itu tetap pada posisi tidak nyaman. Kadang-kadang berpikir ada yang bilang saya dimarahin guru gitu. Kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid. Siapa yang tidak, ayo, kan kata-kata itu hubungannya dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga tentang disiplin diri. Ini akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah restitusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini ada 7 contoh tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi anak yang terlambat diminta oleh guru untuk menuliskan ke sebanyak 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ini merupakan hukuman. Bolehkah itu? Tidak. Tidak. Kembali lagi ke motivasi ekstrinsik dan intrinsik tadi ya Bapak. Pada hakikatnya dari 3 hal. Ada hukuman, kemudian tadi konsekuensi, dan restitusi. Jadi dari 3 hal tersebut yang paling tepat adalah restitusi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Ya, hukuman. Izin Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan pendapat kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu karena terlambat itu adalah hukuman bagi anak? Kesadaran diri ya Bu ya. Jadi dia hanya diberikan hukuman. Kadang-kadang anak-anak itu merasakan hukuman itu sakit sekali, yang ujung-ujungnya tidak memberikan pelajaran untuk diri dia sendiri bahwa saya tidak akan mengulanginya lagi seperti itu. Seperti contoh, sudah saya terapkan, mungkin Bapak Ibu yang kemarin tidak mengikuti upacara pada hari Senin kemarin mungkin sudah tahu. Saya sudah menerapkan ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi sekaligus kepada satu anak, Made Adi di kelas 6. Saya memberikan hukuman dimulai saya menunjuk anak tersebut menjadi bawa Pancasila, kemudian saya suruh kembali ke barisan, saya minta Made Adi kembali ke kelas, saya hukum anak itu di depan murid, di depan anak-anak dari kelas 1, kelas 5 dan kelas 6. Itu sudah saya terapkan. Dan memang betul adanya tidak maksimal. Betul. Saya sendiri sudah melaksanakannya. Kemudian ini, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kita sepakati hukumannya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Nih. Kemudian meminta murid untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, yaitu hukuman. Nah, bedanya antara yang pertama, yang nomor 1, kemudian antara nomor 3 dengan nomor 7, sama-sama diminta push up. Kemudian ini mengelilingi lapangan. Itu kan hubungannya dengan fisik ya Bapak Ibu. Kenapa? Mohon tanggapannya. Kenapa menurut Bapak Ibu? Kita sepakati hukumannya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Nih. Kemudian meminta murid untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, yaitu hukuman. Nah, bedanya antara yang pertama, yang nomor 1, kemudian antara nomor 3 dengan nomor 7, sama-sama diminta push up. Kemudian ini mengelilingi lapangan. Itu kan hubungannya dengan fisik ya Bapak Ibu. Kenapa? Mohon tanggapannya. Kenapa menurut Bapak Ibu yang nomor 3 itu lebih cenderung ke hukuman, bukan konsekuensi? Kalau nomor 3 itu kan push up, kemudian mengelilingi lapangan, itu juga berhubungan dengan fisik ya Bapak Ibu. Ada yang bisa memberikan tanggapan kenapa nomor 3 dan nomor 7 beda? Jawabannya. Karena kalau untuk yang nomor 7 sebelumnya sudah ada kesepakatan ibu dengan guru siswanya. Nyatanya di situ terlambat 10 menit. Berarti kan murid itu sebelumnya sudah tahu bahwasanya pada pukul sekian kita akan mengadakan kegiatan siswa. Seperti itu. Karena murid tersebut terlambat. Iya. Sependapat. Betul sekali Bapak. Terima kasih. Jadi sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi itu memang beda tipis.
Tetapi pada nomor 3 dan nomor 7 ini sebetulnya terlihat jelas bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Kenapa? Hubungannya antara push up dengan masker di sekolah. Kan begitu. Iya Bapak. Jadi kan ini push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, kan begitu. Itu dikatakan hukuman sifatnya fisik karena kan tidak ada hubungannya dengan masker. Alangkah baiknya kita memberikan solusi. Seandainya kita memberikan konsekuensi, ya dia harus diberikan konsekuensi apa menurut yang terbaik supaya tidak menimbulkan anak tersebut itu menjadi cedera hatinya, kemudian cedera perasaannya, kan begitu di depan anak-anak. Nah, beda lagi dengan di poin nomor 7, itu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Bisa jadi anak yang sudah datang tepat waktu, sudah melaksanakan pemanasan ya Pak. Jadi anak-anak itu sudah pemanasan, sedangkan yang baru datang bisa jadi anak tersebut belum pemanasan. Nah, jadi konsekuensinya harus melaksanakan pemanasan terlebih dahulu, begitu. Mungkin saya rasa tidak sulit mengenai ini. Selanjutnya di sini terlihat jelas bahwa identitas yang gagal. Namanya hukuman itu adalah identitas yang gagal. Jadi mari kita sama-sama hindari hukuman. Tidak ada hukuman. Yang disebut dengan disiplin ya adanya konsekuensi dan restitusi. Tetapi jangan lupa bahwa antara konsekuensi dengan hukuman itu sangat tipis sekali bedanya. Kalau konsekuensi itu kan harus terjadi, tetapi tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Nah, yang kita pikirkan itu korban bisa saja diabaikan, kemudian murid juga dibuat tidak nyaman. Jadi, kalau restitusi itu kan merupakan sebuah pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban dapat mendapatkan ganti rugi. Dia tidak akan tersakiti ya Bapak Ibu. Biasanya kadang-kadang kalau kita disakiti sama orang tuh selalu teringat gitu. Ujung-ujungnya hanya ada sakit yang terasa, tetapi tidak memberikan dampak positif untuk diri kita sendiri begitu. Kemudian untuk restitusi yang paling baik itu yaitu adalah anak itu mendapatkan penguatan. Jadi tidak selamanya bahwa anak salah itu terus kita salahkan, dia perlu diberi penguatan. Kadang-kadang kalau saya berpikir begini, seperti anak saya ya Bapak Ibu, Rian, kemudian seperti Adit, anak-anak yang luar biasa, kadang-kadang mereka itu mencari-cari masalah. Biasanya itu adalah wujud mereka itu mencari-cari masalah. Biasanya itu adalah wujud ke pemberontakan diri, rasa keinginan. Jadi wujud pemberontakan diri bahwa saya ini ingin diperhatikan. Pada hakikatnya begitu. Jadi anak yang seperti itu perlu diberi penguatan. Jangan dijauhi. Pertanyaannya yang selanjutnya, ada yang menyatakan bahwa kan kita sudah ada peraturan, kenapa sekarang diganti keyakinan kelas? Peraturan kelas 6 kayak gini. Peraturannya anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Peraturannya tidak boleh mencontek, kan begitu. Nah, ternyata sekarang harus diganti dengan keyakinan kelas. Hal tersebut mengganti menjadi kata-kata positif. Contohnya, tidak boleh mencontek teman pada saat ulangan. Kita ganti kata-katanya menjadi harus jujur. Begitu. Jadi pada peraturan itu konteksnya hanya satu. Jadi khusus ketika kita itu ulangan berarti nggak boleh nyontek gitu. Tapi ketika kita berkata bohong, ya berarti apa itu kan beda kalau kita jujur. Kalau jujur baik nyontek itu nggak boleh, berkata juga harus berperilaku sesuai dengan keadaan, kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi harus dirubah. Kembali lagi untuk meyakinkan bahwa teori motivasi itu ada 3: menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau menghargai diri sendiri.
choice 3 ini yang paling baik digunakan adalah menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Artinya, mari kita ubah dari kata-kata peraturan menjadi keyakinan kelas. Mari kita sama-sama memperbaiki diri, kita buat keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ada tentang bertahan hidup, penguasaan, kekuasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Itu yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa setiap manusia itu terkadang dia memberikan pemberontakan diri lewat aksinya gitu. Jadi anak-anak itu kadang-kadang memberikan protes diri terhadap guru-guru maupun orang tuanya itu karena kasih sayang yang diterima kurang, kemudian untuk dia bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ini mengenai motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas sukses kontrol diri. Jadi peran guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan biasanya guru-guru itu kalau penghukum kaitannya dengan menghardik, kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, kadang-kadang mereka itu banyak ceramahnya. Kalau sebagai teman kadang-kadang ingin tahu alasannya, seperti yang dilakukan oleh Bu Silpa pada saat Widana di kemah kemarin, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau biasanya menghitung dan mengukur peraturannya apa, menyesuaikan diri begitu. Kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya tujuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu anak-anak untuk mengkoreksi diri dia sendiri. Kira-kira menurut kamu gimana? Gitu. Jadi kita tidak memberikan solusi secara langsung, tapi memberikan choice alternatif terhadap kesalahan yang mereka berbuat. Nah, jadi dari teori motivasi tersebut, pada saat kita mengalami sebuah permasalahan atau yang terjadi di kelas, itu kita gunakan di teori restitusi, tiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Itu ujungnya. Oleh sebab itu sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, khususnya untuk kelas kita. Ini tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ada kata-kata berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga pernah melakukan hal tersebut, begitu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas yang ada. Jadi anak-anak diminta diberikan pertanyaan lagi. Kamu pasti punya kok alasan seperti itu. Kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Seperti yang saya lakukan kepada adik-adik. Adik, ibu tahu kamu salah. Ya nggak apa-apa, setiap orang juga pasti pernah melakukan hal yang salah, termasuk ibu, kan begitu yang saya sampaikan. Nah, tapi yang dikatakan itu dia suruh mengoreksi diri dia sendiri. Sadar tidak terhadap kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah dilaksanakan? Lalu nilai-nilai apa yang sudah dilanggar begitu? Suruh anak menyebutkan nilai-nilai keyakinan kelas yang dilanggar bagi anak tersebut. Nah, ini berkaitan dengan pagi perkenalkan. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan itu kepada salah satu anak yang tidak melaksanakan piket kelas.
Nah, keyakinan kelas yang saya buat adalah melaksanakan tiga kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Siska Feriska dari SD Negeri 20 Masjid Timur. Saya sebagai guru kelas 2. Di sini saya ingin memberikan testimoni kepada Bu Riri Aprilia SPD GR. Bu Riri telah menerapkan implementasi budaya positif dengan cara melakukan aturan dan kesepakatan di kelas pada saat beliau mengajar, dan dengan beriringnya waktu ternyata terdapat siswa yang melakukan kesalahan. Bu Riri juga tidak lupa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu dengan cara membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua, memvalidasi kesalahan siswa, menanyakan mengapa siswa tersebut telah melanggar kesepakatan di kelas. Dan yang ketiga, Bu Riri juga tidak lupa memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik, tidak menggunakan kekerasan. Saya sebagai rekan sejawat termotivasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan Bu Riri, dan saya ingin juga menerapkan segitiga restitusi terhadap anak didik saya di kelas 2A terkait kesalahan yang mereka lakukan mengenai aturan kesepakatan di kelas, supaya mereka bisa dan berani memperbaiki kesalahan mereka untuk di lain waktu dalam pembelajaran. Terima kasih. Itu saja testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.